Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Selasa pagi hari ini tanggal 10 September 2024. Kita bersuka cita di dalam Dia, karena Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera buat setiap kita yang ada di dalam Dia, Yesus Kristus. Di dalam dunia penuh dengan kekacauan. Seperti pagi ini kita membaca Hakim-Hakim pasal 18. Satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 31. Patung yang dibuat oleh Mika direbut oleh Bani Dan. Di Israel terdapat kekacauan, tidak ada damai sejahtera. Kan bangsa Israel selalu bandel, tidak melibatkan Tuhan Yesus, tidak bertobat, hidup di dalam kedagingan, maka selamanya tidak ada damai sejahtera. Di sini kita bisa belajar, kalau kita mau cari damai, carilah damai hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahman, kami nyanyikan pujian ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Dia, Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Dia, Yesus, jawaban hidupku. Amin, amin, haleluya. Bersama Dia, Yesus, hatiku damai, walau hidup dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Dialah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hatiku damai, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidupku aman sentosa. Bersama Dia hatiku tenang, bersama Yesus hatiku damai. Bersama Yesus penuh dengan sukacita. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah
yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Bersama Dia Tuhan Yesus, hatiku damai sejahtera. Tanpa Yesus aku akan gagal. Di luar Yesus tidak damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Aku mau setia dan taat, hidup di dalam firman Tuhan. Hatiku damai, sukacita sempurna. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar pagi ini Bapak berfirman. Kami membaca firman Tuhan. Di luar firman-Mu, di luar Yesus, aku tidak memperoleh kedamaian. Hanya di dalam Engkau. Sesuai dengan janji firman-Mu pagi ini, damai sejahtera Engkau berikan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera dan diberkati Tuhan Yesus. Pada hari Selasa pagi ini tanggal 10 September 2024. Waktu begitu cepat. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita hidup dari 1 September sampai sudah hari ini tanggal 10 September, sudah hari yang ke-10. Kita dipelihara sama Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang besar dan sesuai dengan janji Tuhan memang benar. Yohanes 14 ayat 27. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, itu firman Tuhan. Damai sejahteraku itu Yesus, ku berikan kepada kita semua dari Tuhan Yesus, bukan dari saya ini. Ini firman Tuhan yang saya baca. Dan apa yang ku berikan ini, ku berikan, ku berarti Yesus. Apa yang diberikan Yesus tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Jangan kita gelisah dan gentar. Mari kita ikut Yesus, selalu cari Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa tidur dengan nyenyak. Sudah bangun pagi-pagi ini, suasana masih petang. Saya rutin memberitakan firman Tuhan, masih gelap saudara. Karena saya sehat, selalu cinta Tuhan. Saya selalu minta izin kepada Tuhan. Tuhan, kami hamba-Mu Yakub Rahmat selalu akan memberitakan firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dapat kekuatan dan lebih dekat dengan Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita. Ini terbukti nyata. Bangsa Israel, sebentar kita baca. Hakim-Hakim pasal 18. Kacau saudara. Ya, karena apa? Karena banyak gunakan kedagingan. Waktu Mika ya yang ada uang mendapatkan dari mamanya itu, ya, masa 1.100 ya uang ya itu dibikin patung, ya, tidak ada damai sejahtera. Pokoknya kalau bertindak di luar firman Tuhan, kacau balau. Bangsa kacau. Mari kita baca Hakim pasal 18, patung sembahan Mika dirampas oleh Bani Dan. Padahal ini mereka bersaudara semua kan, 12 suku Israel. Ini dari suku Efraim, ya. Ini suku Dan, Bani Dan. Rebut saudara. Ya, mereka sudah dikasih tempat kan. Mereka sudah dikasih tempat-tempat ya, daerah-daerah. Tapi mereka tuh saling serang, sudah tidak damai. Dan tidak ada raja karena diizinkan Tuhan, karena biar gerak sendiri, biar tahu rasa itu, ya seperti itu Tuhan, karena mereka bandel ya. Seperti juga dalam kehidupan kita, kalau kita bandel tidak tarik pada firman Tuhan, bukankah Tuhan itu tidak mau tolong kita, tapi karena dosa yang memisahkan kita dari Tuhan ya. Seperti dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Oleh karena melalui firman-firman yang kita baca, menjadikan suatu pembelajaran buat kita supaya kita mau bertobat, hidup di dalam firman Tuhan. Saya mau baca, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menatap, sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Satu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semua itu orang-orang gagah perkasa yang berasal dari Sora dan Estayol untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya.
serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang itu sampai ke pegunungan Efraim, di rumah Mika bermalam mereka di sana. Kan mereka dengar ya bahwa Mika itu ya dari suku Efraim mendapatkan uang dan punya patung ya yang menjadi sembah, itu pasti mau direbut ya oleh orang Bani Dan ya. Terus ayat yang 3, ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal mereka lah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusan di sini? Jadi ditanya ya oleh Bani Dan ini ya. Ya. Terus ayat keempat katanya kepada mereka, begini begitulah dilakukan Mika kepadaku yang menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Jadi ini ya dari mereka yang dari Bethlehem suku Yehuda ya, Bani Bethlehem Yehuda yang itu menjadikan imam itu oleh Mika, ketemu dengan Bani Dan, ditanya nih, ngapain kamu ke sini? Nah, terus dijawab, iya Mika menggaji aku dan aku jadikan imam ya. Kata mereka kepada ayat kelima, tanyakan kiranya kepada Allah supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Ya, dia tanya kepada imam itu ya. Apakah berhasil? Ya ditanya itu. Terus apa kata imam itu? Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Sudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat mereka lah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun. Jadi kota Lais ini kota kecil, saudara ya. Diam di dalamnya, tidak ada kubu, tidak punya pertahanan. Pintar ini dari Bani Dan. Dia cari tempat yang di kota Lais di mana di sana lemah, saudara. Tidak ada kubu pertahanan di sana. Pasti mereka serang dari sini, saudara. Lihat berikutnya. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Sora dan Stayol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, apa yang kamu dapat di sana? Jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Jangan bermas-masan untuk pergi memasuki dan menegeri itu. Ya sudah ditinjau Lais, aman ya, tenang, tidak ada kubu pertahanan. Ayo kita serang ya. Ya, mereka ada kesempatan nih. Ayat 10, apabila kamu masukinya, kamu dapati rakyat yang hidup dengan tentram dan negeri itu luas sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkan ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apa muka bumi. Lalu berangkatlah dari sana, dari Sora dan Stayol, 600 orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju lalu berkemah di Kiryat Ayam di Yehuda. Itulah sebabnya tempat disebut Mahene, dan sampai sekarang letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim. Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika. Wah, akhirnya sampai di rumah Mika yang punya patung itu, sudah ya. Terus berikutnya, lalu berbicara kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sekunya, tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, trafim, patung patan yang patung tuangan? Oleh sebab itu insyafilah apa yang kamu perbuat. Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mika, dan menanyakan apa ia selamat ya. Karena di Lais itu memang sepi ya. Katanya damai, tentrem, tidak ada kubu pertama ini, gampang diserang sore. Didatang oleh Bani Dan itu, ayat 16. Sementara ke 600 orang Bani Dan yang diperlengkapi dan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang. Nah, sudah 600 orang Bani Dan sudah memasuki kota Lais itu. Maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus masuk ke dalam, lalu mengambil patung patan efod trafim dan patung Tuhan itu. Adapun imam itu berdiri pintu gerbang bersama dengan 600 orang pelengkapi dengan senjata itu. Tapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung patan efod trafim dan patung Tuhan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, berbuat apakah kamu ini? Tapi jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah lebih baik bagimu menjadi imam untuk sisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk suatu suku kaum di antara manusia? Wow. Jadi imam itu berkata, ngapain kamu? Dijawab oleh Bani Dan, ayo kamu diam saja, tutup mulutnya dia. Enak mana kamu jadi imam satu orang, yaitu Imam Mika, atau menjadi imam bagi suku banyak orang? Ya ditawarin begitu, saya yakin ya mau yang banyak, saudara ya. Lebih dihormatin orang kan menjadi imam kalau banyak jemaatnya. Ayat 20, maka keberilah hati imam itu, diambilnya lah efod trafim dan patung patan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Nah pasti diturutin, saudara.
ya, karena mau diangkat oleh Bani Dan untuk menjadi imam bagi banyak orang, ya. Coba ini mereka senang itu. Kemudian berbalik ke mereka pergi dengan anak-anak, ternak dan barang-barang yang berharga ditempatkan depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkan orang-orang dari rumah yang di dekat rumah Mika, dan orang itu mengejar Bani Dan. Jadi ketahuan dengan informasi dengan Mika dan orang di sekitar itu dikejar sama Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan. Maka baliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, mau apakah engkau dengan makan orang? Lalu jawabnya, Allahku yang kubuat serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang kami masih tinggal padaku? Bagian perkataan kepadaku, mau apakah engkau? Didebat oleh Bani Efraim, saudara. Ya, kamu sudah ngambil imam, sudah ambil barang-barang itu. Mau tanya, mau ngapain kamu? Ini bisa berantem, saudara. Berikutnya ada 25. Maka berkatalah Bani Dan kepadanya, jangan suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan demikian engkau serta si rumahmu kehilangan nyawa. Wah, diancam oleh Bani Dan kepada Bani Efraim, ya. Bisa kehilangan nyawa, diserang ribut nanti. Inilah yang kita lihat. Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanan. Mika setelah lihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpanggil pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barangnya dibuat Mika juga imamnya mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentam. Mereka mukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Kalah, saudara, ya. Jadi di kota Lais kan tidak ada kubu pertahanannya. Diserang oleh Bani Dan itu, dibakar itu, dan kota ini dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun. Ya, nggak ada, saudara. Karena itu merasa tenang, terisolir, saudara. Ya, kota Lais itu, letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan menurut nama bapak luar mereka, yakni Dan yang lahir bagi Israel. Tapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Yaitu Lais diganti dengan kota Dan karena sudah direbut oleh Bani Dan, ya. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung-patung itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi seluruh Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang puangan. Ayat 31 yang terakhir. Demikian mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung-patung yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Amin. Demikian firman Tuhan. Satu pasal kita penuh baca, Hakim pasal 18, di mana terjadi keributan antara Bani Dan dengan Bani Efraim yang diwakili oleh Mika itu, ya. Karena memang bangsa kacau, tidak ada hakim, tidak ada pemimpin, sehingga mereka tuh kacau balau, kerja diri sendiri, dan hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Mari kita mau selalu libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Ini bukti nyata. Di luar Tuhan terjadi kekacauan. Di luar Tuhan terjadi peperangan. Di luar Tuhan tidak ada nama sejahtera. Dan bersama dengan Yesus kita serahkan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita berutin baca Alkitab, supaya kita makin mengerti, oh ini peristiwa terjadi bangsa Israel, sehingga kita tidak buta histori, tapi kita paham. Dan kalau kita paham bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Yang penting mari jangan kita berdosa, jangan kita jauh dari Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, sehingga kalau Tuhan terlibat, maka ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Dia Yesus. Rasaku pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Hanya di dalam Dia damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum beraktivitas pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, mari kita melangkah bersama dengan Yesus. Jangan pernah melangkah sendiri. Ini bukti nyata. Israel dengan kekuatan sendiri tidak melibatkan Tuhan. Terjadi peperangan, terjadi kacau balau. Tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau di dalam Dia Yesus ada damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan, andalkan Tuhan, harap kepada Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Immanuel.